Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Krishna Anugrah dari jurusan Teknik Komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman saya. Oke, di tugas yang akan saya buat ini adalah perhitungan nilai persamaan dalam fisika. Oke. Nah, di sini saya menggunakan pemrograman dalam bahasa C++. Di fortran kita memulai suatu pemrograman. Nah, dimulai dari start dengan kita menggunakan fortran dengan nama terminator. Saatnya kita turun string pilihan ulang. Nah, di string pilihan ulang ini adalah looping pada suatu pemrograman. Contohnya tuh kalau pada dalam bahasa pemrograman kita menggunakan do. Kenapa do? Dikarenakan untuk do ini dikhususkan jika adanya if else, adanya bahasa if else. Nah, selanjutnya kita mengeluarkan kalimat menghitung besaran turunan dalam fisika. Lalu dilanjutkan kita untuk memilih. Di pemilihan ini kita dipilih ada 3 pilihan: gaya, kecepatan, dan percepatan. Nah, selanjutnya kita input mau yang manakah yang akan kita pilih. Contohnya kita akan pilih yang nomor 1, gaya. Nah, pilihannya ini ada tiga. Di dalam pemrograman kita menggunakan if else. Nah, di if else ini terdapat bahasa-bahasa atau bisa dibilang seperti apa sih program yang akan kita buat, dan perintah apa saja perintah yang akan kita perbuat. Yang di sini kita if input nomor 1. Nah, dikarenakan di sini di fortran pilihan 1 ini adalah gaya, maka akan keluar menghitung besaran gaya. Selanjutnya rumus gaya. Nah, rumus gaya ini dirumuskan F kalau dalam satuan fisika sama force sama dengan massa dikali percepatan dengan satuan Newton, sama seperti yang di ini pada fortran saya. Saatnya turun, masukkan nilai massa. Nah, ditulis ini data 3. Apa sih itu data 3 ini? Nah, data 3 ini adalah bentuk dari array it. Nah, lalu kita menggunakan string, perintahnya string. Nah, dikarenakan ini satu kalimat. Jika dalam bentuk angka, maka kita tidak buka string, tapi kita menggunakan integer atau int tulisan ini. Oke, masukkan nilai massa dengan datanya nomor 3. Nah, sesuai ini urutannya 3 secara barisan. Dan juga masukkan nilai percepatan, data di nomor 2. Data 2 ini berapa? Nah, dia berada di urutan kedua. Maka kita tulis lagi. Nah, disinilah gaya sama di sini gaya adalah di sini adalah perintah programan apa yang harus komputer lakukan. Nah, kalau pada fortran pada ini. Nah, jadi kita menggunakan fortran kotak ini yang dimana perintahnya untuk membuat suatu program itu apa sih yang akan dilakukan komputer, apakah mengalihkan, penyebelahan, pengurangan, atau pembagian. Oke, selanjutnya kita mengeluarkan kalimatnya, hasilnya berapa dengan tambah satuannya. Nah, beri input hasil gaya. Setelah ini akan dilanjutkan ke lambang lingkarannya. Ini adalah titik, bisa dibilang kayak bentuk di mana semua antara pilihan kita ini maka akan berkumpul di sini. Nah, di titik ini contohnya saya pilih 2, maka dia akan jalur, maka dia akan tembus nih bagi titik mula pemrogram, bukan titik mula tapi titik pengumpulan.
Lanjut. Nah, kita akan memilih apakah masih melanjutkan. Oke, nah ada di sini disuruh pengecekan apa kita mengulang apa tidak. Nah, ini dinamakan function looping. Jika kita menjawab n besar atau n, maka kita tidak mengulang atau false. Berarti dia tidak akan mengulang ke start ini lagi. Tapi jika kita y atau y besar, maka ulangnya true. Berarti dia akan mengulang. Nah, sama seperti di bagian ini, bool ulang true. Disinilah perintah loopingnya. Dilanjutkan. Nah, kalau pada bagian ini dikatakan misalkan salah, ini bila kita tidak mengeklik antara n besar, n kecil, atau y besar ataupun y kecil, maka yang kita maksudkan salah dan itu akan gagal pemrogramannya. Nah, ulang. Maka jika saya jawab n atau no, ini false, maka dia akan mengeluarkan kalimat program selesai. Sama seperti pada forkat. Nah, jika saya melanjutkan y, maka dia akan lanjut ke pertama. Maka disuruh kita akan mengulang dari pilihannya, mau yang pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3. Bila kita menjawab n, no, maka akan keluar kalimat terima kasih, sukses selalu. Nah, kita akan menjelaskan lagi integer. Ini f, ini if jika saya pilih 1, maka dia akan t atau true benar, maka dia akan mengarah ke programan 1. Tapi bila saya pilih 2, maka dia akan melanjutkan langsung ke 2, di mana 2 ini adalah mencari nilai kecepatan jarak dibagi waktu. Maka akan ketemu di sinilah juga sebagai titik hasil pemrogramannya. Jika saya pilihan 3, maka dia akan mengarah ke 3, yaitu perhitungan percepatan. Terus, nah, dia akan ketemu di sini lagi. Bagaimana jika saya tidak mengklik antara pilihan 1, 2, 3? Misalnya kita klik nomor 4, maka dia akan langsung ke sukses selalu. Berarti dia programan kita tidak pilihannya 3, berarti kita langsung selesai. Nah, oke. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pemrogramannya, bagaimana prosesnya. Namun saya akan memberitahu sebelumnya bahwa di programan saya ini dia ini ada error masalah. Namun pada saat saya mencoba di komputer punya kawan, dia berhasil. Nah, jadi saya akan menjelaskannya di video selanjutnya. Nah, di sini akan menjelaskan bagaimana hasil jika kita nge-run programan yang kita buat ini. Nah, maka yang benar bagian ini ya, maka hasilnya akan menjadi bagian ini. Jadi kita mengeluarkan apa yang kita perintahkan pada suatu programannya. Contohnya kita pilih perhitungan, contohnya 1. Kita kan menghitung besaran gaya, rumusnya kan FMA. Nah, masa dengan percepatan, maka yang ini, perintah ini, dia keluar. Nah, keluar ada yang seperti ini. Caranya kita masukkan nilai masanya adalah 10 dan percepatannya adalah 6. Maka hasilnya adalah 60. Selanjutnya, misalkan apakah ini mengulang perhitungan besaran? Ya. Maka contohnya pada bagian looping pengulangan, bisa cek n, maka dia gagal, dan jika y, dia akan benar mengulang. Ya, kita cek y, maka kita pilih misalnya kita pilih perhitungan keempat. Nah, maka dia akan format yang anda pilih adalah salah. Nah, yang bagian ini ya, dikarenakan 4 itu tidak ada di pilihan pengulangan. Kita input angka 1, maka mengulangan besaran gaya. Kita input nomor 2, menghitung kecepatan. Kita input nomor 3, maka percepatan.
Bila kita mengangka selain dari angka 1, 2, 3, maka dia tidak akan memulai programannya. Nah, seperti itu. Lalu, apakah Anda mengulang perhitungan bersantunan? Kita jawab N, maka programan selesai. Nah, oke, itu penjelasan project akhir semester saya dari mata kuliah programan. Terima kasih sudah mengeluarkan waktu untuk melihat video ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.